Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Multiring File. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Kenangan, buru-buru dengan NIM 015 dan teman saya Alfia Balkis 003, Dela Nursadia 006, Disda Khairani 010, dan Elvira Maulida 012. Baiklah, mari kita simak penjelasannya sama-sama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Multiring File adalah perkembangan sistem penyimpanan data Multiring File adalah perkembangan sistem penyimpanan data yang menggunakan metode penyimpanan berlapis atau multi-tiered strong. Konsep ini memungkinkan data untuk disimpan dalam tingkat akses yang berbeda tergantung pada tingkat kepentingannya atau frekuensi aksesnya. Multi-ring file bertujuan untuk yang pertama optimalkan kinerja, yang kedua kendalikan biaya, yang ketiga efisien dalam pemanfaatan sumber daya, dan yang keempat mudahkan manajemen data. Konsep file monitoring yang pertama efisien digunakan untuk pemrosesan terhadap subset record, bukan individual record. Yang kedua, subset record merupakan sekumpulan record yang memiliki nilai atribut yang sama antara record satu dengan yang lain dihubungkan dengan pointer hingga membentuk rantai. Rantai menentukan urutan keanggotaan subset. Tiap subset record memiliki header yang berisi informasi tentang anggota subset. Pointer record terakhir dari subset menunjuk ke header subset. Contoh ilustrasi file. Yang pertama ada entering point, titik awal pengaksesan file. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada division ring, yaitu dalam satu file dapat memiliki lebih dari satu entering point. Selanjutnya ada notasi file multiring, itu untuk menyederhanakan suatu file multiring, digambarkan dengan simbol seperti gambar di samping. Notasi file multiring. Untuk menyederhanakan suatu file multiring digambarkan dengan simbol. Nah, simbolnya itu seperti gambar di samping. Contoh penggambaran struktur file dengan satu ring. Gambarnya di samping. Baik, adapun format record. Nah, format record itu adalah aturan yang menentukan struktur dan tata letak data dalam setiap entitas atau record yang kemudian disimpan dalam file yang termasuk itu panjang recordnya, jenis datanya maupun struktur internalnya. Di dalam folder si record ini itu file multiringnya ditentukan oleh ring yang menjadi induk dari si recordnya. Contohnya itu pada struktur file multiring dengan satu ring divisi yang ring divisi, maka format recordnya itu dapat terlihat pada gambar yang ada di samping. Kemudian ada record header. Nah, record header ini ialah multiring file bagian awal dari setiap recordnya yang berisi informasi penting tentang si record tersebut, seperti panjangnya, jenisnya, atau metadata yang membantu dalam pengolahan dan interpretasi data di dalam file. Di record header ini terdapat setiap multiring memiliki header, dan kemudian suatu header itu dapat menjadi 3. Yang pertama itu ada entry point. Entry point ini ialah titik masuk atau lokasi atau indeks yang menunjukkan di mana data atau record tertentu dimulai atau dapat diakses dalam file tersebut. Kemudian ada anggota ring.
Anggota ring ini ialah informasi yang melengkapi atau mendefinisikan si record tersebut yang dapat digunakan oleh si program atau sistem untuk pengolahan data yang lebih baik. Kemudian keduanya. Setelah itu, jika suatu header digunakan sebagai entry point, maka titik entry point tersebut harus dicatat untuk digunakan sebagai tanda akhir pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada manipulasi file multiring. Terdapat dua alternatif proses, yaitu pencarian data pada file multiring, yaitu pencarian satu argumen dapat dilakukan dengan mudah melalui satu endpoint. Yang kedua ada pencarian dengan kombinasi banyak argumen dilakukan dengan cara parallel search. Pencarian terhadap semua ring yang muncul pada argumen proses. Berhenti jika ditemukan irisan dari keseluruhan ring. Initial search dimulai dari suatu entry point untuk tiap record, dicek kesesuaian header dengan argumen pencarian. Kemudian manipulasi file multiring, contohnya diketahui struktur file multiring sebagai berikut. Query mencari pegawai dengan lokasi yang di Jakarta dan divisi Human, yaitu simbolnya bisa dilihat pada gambar yang tertera di PPT. Baik, selanjutnya itu ada manipulasi file multiring langkah ketiga. Di sini contoh algoritma menggunakan pencarian inisial. Yang pertama masuk rantai division. Selanjutnya untuk tiap record periksa apakah key. Jika ditemukan ikuti rantai employee. Untuk tiap record employee tentukan apakah lokasinya mengikuti rantai lokasi. Lanjutkan dengan record employee berikutnya. Sesudah itu jika record header dari ring pegawai ditemukan, maka pencarian selesai. Selanjutnya ada manipulasi file multiring langkah keempat. Yang pertama, kita menentukan rantai yang akan digunakan dalam pengaksesan. Yang kedua, makin besar ukuran rantai, makin besar kos pemrosesan. Yang ketiga, individual chain dapat diredukasi dengan menambah level atau jumlah rantai pada file. Selanjutnya, meningkatnya jumlah level X akan mengurangi panjang rantai Y. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ada manipulasi file multiring langkah 5. Jika panjang rantai dianggap sama, maka panjang rantai untuk suatu file multiring dengan jumlah hierarkis sebanyak X adalah Y sama dengan X akar N. Manipulasi file multiring langkah 6. Nah, manipulasi file multiring langkah 6 ini ada 3 alternatif. Yang pertama, alternatif entry point by seniority. Yang kedua, entry point by profession. Yang ketiga, entry point by location. Nah, adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu multiring adalah strategi dalam sistem komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan komunikasi. Fungsi multiring adalah menciptakan redundansi dalam jaringan komunikasi untuk menghindari kegagalan sistem. Ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan throughput atau kapasitas komunikasi. Meskipun memiliki kelebihan seperti redundansi dan ketersediaan tinggi, perlu dipertimbangkan biaya dan kompleksitas implementasinya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman kalau ingin bertanya silahkan bertanya di bawah dalam komentar. Terima kasih.